Dasar wanita jahat. Kamu ngapain di sini? Masih mengincar suamiku? Mau memisahkan kami? Nadia, cukup. Rina adalah mantan istri anakku. Dia datang menjengukku, kenapa? Katanya cuma menjenguk. Tapi kalian berdua, dalam hati pasti merencanakan cara untuk bersekongkol, memisahkan kami. Dasar tua. Akulah istri sah Arga. Berani-beraninya kau memakiku? Keluarlah dari sini. Aku yang keluar. Ini adalah harta bersama aku dan Arga. Kalian yang harus pergi. Dasar wanita jahat. Kamu mengandalkan muda dan cantik, menggoda anakku. Berani-berani buat ulah di rumah lama keluarga? Kamu... Dasar tua bangka. Kalau nggak bisa menang mulut, diam saja. Awas nanti kehabisan napas. Sampai mati. Nadia! Memukul aku sudah keterlaluan. Kau tahu ibu sakit jantung? Kalau sampai terjadi hal buruk padanya, bagaimana tanggung jawabmu? Ibu, ada urusan di perusahaan. Aku cuma keluar telepon sebentar. Ini kenapa? Suami, mantan istrimu dan ibumu, bersekongkol menggangguku dan mau memisahkan kita. Rina, ini bagaimana? Jangan dengarkan omongannya. Dia yang duluan masuk, langsung mukul saya. Ibu cuma membela saya, cuma menegur dia. Nadia, udah cukup. Maksudmu apa cukup? Jelas-jelas mereka berdua berkomplot nindas saya. Kau ya Rina. Kalau hari ini tak jelaskan masalahnya, urusan ini belum selesai. Saya bicara yang sebenarnya. Kamu yang duluan mulai. Oke, rupanya kau memang jahat. Pergi. Ini rumah saya. Pergi sekarang juga. Perempuan jahat. Masih mengincar suami saya ya. Pergi. Ini rumah saya. Pergi sekarang juga. Baik. Saya pergi. Nadia, udah cukup. Tua bangka, kau diam. Ini rumah saya. Saya yang berkuasa di sini. Siapa yang kau sebut tua bangka? Arga! Kau demi mantan istrimu. Dan si tua bangka ini, kau pukul saya. Waktu menikah dulu, kau kan bersumpah akan cinta saya seumur hidup. Kupikir di hatimu, sebenarnya masih menginginkan mantan istrimu. Hah! Bu, Rina, istri saya masih muda, kurang berpengalaman. Arga, kamu ini sungguh bodoh. Rina yang begitu baik, kau tinggalkan, malah nikahi. Perempuan jahat mulut tajam itu. Tak apa, Bu. Tenang dulu. Aku dan Arga memang tak cocok jadi suami istri. Itu memang takdir kami berdua. Wah, menantu, kamu sudah terlalu sabar. Arga, sudah biasa pasangan bertengkar lalu rukun. Coba kamu ajak Nadia berdamai. Bulan lalu, dana cadangan 110 juta rupiah ini dicatat sebagai tunjangan karyawan. Maksudnya, Oh, Direktur Santoso. Uang ini diambil Nona Wijaya. Katanya untuk beli kursi pijat ibu mertua Anda. kedepannya pengeluaran di atas 11 juta rupiah harus ditandatangani saya dulu. Baik, Direktur Santoso. Selain itu, minggu lalu Nona Wijaya atas nama pengadaan mengambil 10 peti minuman keras premium perusahaan. Katanya untuk pemeliharaan klien. Pemeliharaan klien? Klien mana? Itu Nona Wijaya tidak bilang. Tapi Pak Saputra di gudang bilang, barang-barangnya dibawa pergi adik Nona Wijaya. Dimas Wijaya? Ya, Si brengsek itu cari alasan lagi buat ambil barang perusahaan. Dimas. Dimas. Aku perlu bicara sama kamu. Suamiku, pas sekali kamu pulang, adikku baru lihat konsol game. Harganya lebih dari 12 juta rupiah. Transfer ke aku ya. Bulan lalu, bukannya aku baru belikan dia komputer? Itu sama aja. Konsol game buat hiburan, komputer buat belajar. Dimas bilang, teman-teman sekelasnya punya. Dia kan baru lulus. Kok mental pamernya segitu kuat? Beli bulan depan saja? Arga, maksudmu apa? Adikku cuma punya sedikit hobi. Kamu nggak mendukung sama sekali. Dulu waktu kamu ngejar aku, bilang apa? Sekarang, sudah nggak hargai lagi ya? Kakak ipar, beli komputer ini. Benar-benar buat belajar. Arga, putriku menikah denganmu, itu rezeki yang langka. Kamu jauh lebih tua darinya. Bukankah seharusnya kamu sayangi dan manjakan dia? Cuma komputer jelek, pelit banget. Baik. Transfer. Kalian akan memanjakannya sampai rusak. Bikin masalah besar nanti.
Nadia! Kamu ngapain? Aku ngapain? Kamu masih berani tanya aku ngapain? Perusahaan telepon adikku. Suruh kembalikan minuman keras yang diambil siang tadi. Maksudmu apa? Minuman itu disiapkan perusahaan untuk klien penting. Adikmu malah bawa ke bar buat foya-foya. Seperti apa itu? Nadia, jangan lagi ambil uang perusahaan. Semaumu. Kalau butuh uang, bilang saja padaku. Ini pengaruhnya buruk. Arga, maksudmu apa? Aku kan istrimu. Perusahaanmu itu kan perusahaan aku. Terus apa salahnya aku ambil barang di sana? Apa pengaruh buruknya? Di perusahaan, banyak mata yang memperhatikan. Adikmu bikin banyak gosip. Ini merusak kerukunan perusahaan. Memangnya Dimas kenapa? Dia masih muda, wajarlah main-main. Lagi pula, kalau bukan karena aku nikah sama kamu, menjaga penopang keluarga, mana mungkin kamu bisa fokus ke bisnis? Kamu tahu nggak sebelum nikah sama kamu, berapa banyak yang ngejar aku? Dimas sudah 25. Dia bukan anak kecil lagi. Dia harus cari kerja, cari nafkah sendiri. Bukan hidup dari orang tua terus. Cari kerja. Perusahaanmu kan besar. Kasih aja dia posisi santai. Kamu ini jelas-jelas punya masalah dengan keluargaku. Latar belakangnya tidak cocok, kemampuannya juga kurang. Tapi dia maksa mau jadi kepala operasional. Mana mungkin? Kan ada kamu, kakak iparnya. Kasih aja dia jabatan manajer boneka, kenapa? Suruh aja wakil manajer yang kompeten kerja lebih keras. Dia kan nggak perlu repot. Direktur Santoso, menurut saya kerjasama kita harus. Dimas, kamu gila. Wah, kakak ipar pulang. Lihat mobil baruku, keren kan? Uang yang dikasih kakakmu cuma buat beli ini? Betul, laki-laki sih wajar punya mobil bagus. Kakakku bilang, uangmu itu uangnya. Dia rela kasih aku. Hebat banget Bang Dimas. Pasti dong, kakak iparku kan tajir. Kakak ipar, perawatan mobilku mahal. Kalau servis berikutnya, bayarin dong. Dimas Wijaya, dengar. Uangku juga bukan datang begitu saja. Kakakmu pun tak berhak atur hartaku. Mobil ini rawat sendiri. Atau jual saja. Mulai sekarang, jangan harap lagi minta uang. Dari kakakmu, Arga Santoso, jangan berteriak. Aku pakai uangmu, itu kehormatan buatmu. Jangan kurang ajar. Dimas Wijaya, ingat posisi dan sikapmu. Keluargamu hidup dariku, tanpa aku. Kalian apa di ibu kota provinsi? Sudah pulang. Ibu di kamar tidur. Aku bawa. terima kasih Rina. Selalu merepotkanmu. Tidak apa-apa. Kesehatan ibunda kurang baik. Sudah seharusnya aku merawatnya. Tapi kamu, kok kurusan? Perusahaan sibuk akhir-akhir ini? Tidak. Cuma perusahaan sedang jalankan proyek baru. Sering begadang, jadi kurang istirahat. Arga pulang ya. Rina sudah masakan makanan favoritmu. Makan saja di rumah lama keluarga hari ini. Hah, Ibu, kalian ngobrol dulu ya. Aku ambil lauknya dulu. Ini kesukaanmu. Makan. Rina juga makan. Iya, Ibu, ini. Kamu tadi kemana? Kenapa nggak balas pesanku? Benar kerjaan adikku sudah diatur belum? Ayo makan. ibu makan lauknya. Wah, si sibuk akhirnya pulang juga. Kamu tadi ketemu mantan istrimu ya? Arga Santoso, aku nelpon berkali-kali. Kenapa nggak diangkat? Apa di hatimu? Masih mikirkan yang pertama itu? Ku dengar baik-baik, aku istrimu yang sah. Bisa nggak kamu jangan parno berlebihan terus? Ibuku baru saja sakit, baru keluar dari rumah sakit. Sebagai anak, mengunjunginya itu salah? Perempuan jahat itu, dia nggak ke rumah lama keluarga. Nggak kok. Kamu pikir semua orang sepertimu? Setiap hari nganggur. Aneh juga, kali ini dia malah nggak datang. Sudahlah, jangan bahas dia. Hari ini kamu harus aturin pekerjaan adikku, biar dia punya muka di depan teman-temannya. Mau dia jadi manajer boneka di perusahaan kita? Aku nggak setuju. Arga Santoso, berani kamu nolak. Kalau kamu nolak, aku bakal bikin onar di perusahaanmu. Bikin perusahaanmu nggak tenang.
Direktur Santoso, proposal kerjasama dengan grup Rico sudah kami revisi 3 kali, sesuai permintaan mereka. Ini versi finalnya. Mohon ditandatangani. Selain itu, besok adalah batas akhir proyek ini. Bagus, kerja yang baik. Detailnya sudah dipertimbangkan. Dokumen ini sangat penting, menentukan apakah perusahaan kita bisa masuk ke pasar premium tahun depan. Ryan. Rian, kamu keluar dulu. Aku mau bicara dengan suamiku. Direktur Santoso, Aku sedang urus pekerjaan. Ada apa tidak bisa dibicarakan di rumah? Suami ini darurat besar. Adikku punya pacar baru. Dia lulusan luar negeri. Keluarganya sangat kaya. Sekarang, adikku butuh pekerjaan dan proyek yang layak untuk jaga gengsi. Proyek grup Rico yang kamu sebut tadi, bisa tidak diserahkan ke adikku? Apa? Dia masih belum kapok? Mau cuma titip nama di perusahaan. Dia bahkan tidak tahu isi proyeknya apa. Bagaimana bisa pakai namanya? Itu tidak bertanggung jawab. Itu penipuan bisnis. Cuma pakai nama doang kok. Kan dia tidak perlu kerja sungguhan. Nanti setelah kontrak ditandatangani, cari alasan saja. Ganti orang, kan selesai? Ini sangat penting. Untuk masa depan adikku. Tidak mungkin. Kredibilitas perusahaan lebih penting dari apapun. Suruh dia andalkan kemampuannya sendiri untuk mendekati perempuan. Jangan ganggu urusan perusahaan. Arga, urusan perusahaan itu penting. Tapi kebahagiaan adikku tidak penting ya. Kamu bantu aku atau tidak? Kalau tidak bantu, aku akan... Kalau kau tidak setuju, aku akan robek proposal rencana ini. Lihat nanti kau, bagaimana menjelaskannya ke grup Rico. Nadia, taruh. Ini dokumen rahasia perusahaan. Kalau kau tidak setuju, benar-benar aku robek. Berhenti. Bagaimana pendapat Anda tentang proposal ini? Direktur Santoso, rencana ini sepertinya ada sedikit perbedaan dengan versi final yang kami diskusikan sebelumnya. Lihat, nilai perhitungan biaya di bagian ini sepertinya bukan versi optimalisasi yang sudah kami tetapkan. Direktur Hartono, izinkan saya jelaskan. Ini mungkin... Direktur Santoso, yang kami grup Rico hargai adalah detail dan ketelitian. Kalau bahkan proposal final yang diserahkan bisa ada kesalahan konyol seperti ini, saya sangat meragukan kemampuan eksekusi perusahaan Anda dalam kerjasama selanjutnya. Kami perlu menilai ulang kerjasama kali ini dengan perusahaan Anda. Direktur, pelan-pelan. Sayang. Tolong ambilkan aku segelas air. Lalu, ambilkan obat penurun demam. Yang dinakas itu. Tak lihat aku lagi sibuk? Kamu ini baru sakit sedikit aja, langsung manja berlebihan. Kenapa nggak sakit dari dulu atau nanti? Harus pas, aku janjian sama Nyonya Saputra. Buat spa, baru sakit sekarang. Kondisimu begini, mana bisa antar kami? Menyebalkan banget. Kalau gitu, telepon Rina Pratama. Dia tahu, ibunda punya plester penurun demam cadangan. Suruh dia ambilkan. Arga, maksudmu apa? Baru sakit dikit, langsung ingat mantan istri, ya? Dengar ya, selama aku masih istrimu, jangan harap ada urusan rumit sama dia. Mau dia yang rawat kamu? Mimpi kali. Kayaknya kamu mau dia datang buat nertawain aku ya. Aku nggak mau nertawain kamu. Kamu mau jalan-jalan? Nggak sempat rawat aku yang sakit. Aku cari orang lain buat rawat aku. Salahnya di mana? Pokoknya dia nggak boleh datang. Kan ada ibumu, suruh ibumu aja yang rawat. Ibuku sudah sepuh begitu. Mau suruh orang tua? Jalan lebih dari 20 km buat rawat aku yang sakit? Nadia? Apa kamu punya rasa bakti sebagai anak? Saya tidak peduli. Pokoknya kalau dia berani masuk rumah ini, kamu akan kuhajar. Wah, beneran sakit ya. Nadia mana? Dia pergi kumpul sama teman? Ibu mertuamu ini baik hati, beliin kamu sayur yang bisa dimakan. Uangnya tak usah dikembalikan, anggap saja aku yang nambahin. Nadia akhir-akhir ini ada cerita soal rumah kampung,
bocor parah saat hujan, harus direnovasi ulang. Kurang lebih sekitar 20 juta. Uangnya harus kamu yang keluarin. Kurang lebih sekitar 20 juta. Uangnya harus kamu yang keluarin. Bu, bisakah tunggu sampai aku sembuh? Aku sekarang benar-benar tak punya tenaga untuk mikirin hal-hal ini. Dengar ya, jangan omong kosong. Mana ada suami cari uang? Istri yang habisin. Lihat, aku rawat ayah mertuamu dengan baik. Kamu harus bersyukur bisa menikahi putriku. Sudah untung besar. Uang renovasi rumah harus cepat kamu siapkan. Beberapa hari lagi suruh Nadia antar ke sini. Uangnya tak usah dikembalikan. Anggap saja aku yang nambahin. Pokoknya kalau dia berani masuk rumah ini, kamu akan kuhajar. Uangnya harus kamu yang keluarin. Dikirim ibu, jaga kesehatan ya. Bodoh sekali kau. Sakitnya kok pas di saat ini, sungguh menyebalkan. Harus menikahi perempuan jahat yang tajam mulut itu. Biar kami yang kerjakan proyek ini, eksekusi sesuai rencana ini. Dan di tahap awal, Kakak! Kakak ipar! Kamu di sini rupanya. Transfer 110 juta rupiah. Butuh mendesak. Dimas Wijaya, saya lagi rapat. Keluar sekarang. Saya tidak mau pergi. Keuangan bilang, tanpa tanda tanganmu, uang 1 sen pun tak dikasih. Kalau hari ini tak kasih uang, saya tidak akan pergi. Kamu! Siapa kamu? Bisa kerja sama dengan kakak iparku? Itu kehormatan buatmu. Direktur Santoso, apakah urusan keluarga di perusahaan Anda? Cukup sibuk. Kita bicara lain kali. Direktur Lee. Direktur Lee. Security. Usir pria brengsek ini keluar. Keluar sekarang. Jangan biarkan dia masuk lagi. Arga Santoso, berani-beraninya kau perlakukan aku begini? Lupa bagaimana kakakku dulu. Menikahimu? Tanpa kakakku, kau cuma pria tua tak laku. Uangmu semua milik keluarga kami. Kau tunggu saja. Direktur Santoso, tadi Direktur Lee pergi sambil bilang, kerjasama dengan kita dulu. Dia perlu menilai ulang internal perusahaan kita. Untuk hal ini, saya sendiri yang jelaskan ke Pali, kantor manajemen umum. Tidak lagi menanganinya. Baik, Direktur Santoso. Selain itu, tentang yang Anda bilang tadi, untuk melarang Tuan Wijaya masuk ke perusahaan ini, kapan akan mulai dilaksanakan? Sekarang juga. Arga Santoso, kau masih manusia tidak? Berani-beraninya kau suruh satpam. Lempar adikku keluar. Kenapa kau perlakukan dia begitu? Kau tahu tidak kau kehilangan muka sebesar apa? Dia masih peduli muka? Mabuk masuk rapat penting perusahaan, di depan klien, ngamuk minta uang, merusak nama baik perusahaan. Kau tahu tidak, perusahaan rugi berapa banyak? Tidak tahu kronologinya? Berarti kau marah sembarangan. Alasan kau marah itu? Kalau begitu, pasti awalnya kau yang salah. Adikku dari kecil penurut dan paham. Kalau tidak mungkin, tidak tahu diri segitu. Aku tidak peduli. Sekarang kau minta maaf sama adikku, lalu dia ganti rugi moral 110 juta. Minta maaf? Ganti rugi moral? Nadia Wijaya, keluarga kalian ini benar-benar menganggapku, Arga Santoso, seperti bank, ya? Atau kalian sudah niat menjadikanku sapi perah? Arga Santoso, maksudmu apa? Kalau sudah suami, berdampak pada suami kesenampangan. Apa salahnya kau menafkahi keluarga mertua? Kalau tidak mampu, jangan menikahi istri yang muda dan cantik. Tak mampu menafkahi keluarga. Nadia Wijaya, keluarga kalian ini sudah mengisap habis-habisan dariku. Sebelum menikah, kampungmu seperti apa? Sekarang coba lihat lagi. Kampungmu seperti apa sekarang? Bagus. Sekarang kau mulai ungkit-ungkit masa lalu ya. Lalu masa mudaku selama beberapa tahun bersamamu ini, bagaimana itu? Terbuang sia-sia? Baik. Baik sekali. Nadia Wijaya, ingat kata-katamu hari ini. Kau akan menyesal nanti. Lili sayang, makan yang banyak. Adikku Dimas ini sekarang kerja di perusahaan kakak iparnya. Jabatannya manajer proyek. Megang proyek besar, masa depannya cerah. Benarkah? Bang Dimas, kelihatan memang berbakat. Biasa saja, biasa. Cuman megang proyek puluhan miliar rupiah. Kakak iparku bilang, perusahaan ini nanti diserahkan penuh untuk kuurus. Iya. Suamiku sudah tua, energinya sudah berkurang. Perusahaan ini nanti, pasti kalian berdua yang meneruskan. Oh ya Bang Dimas, kamu kan bilang sebelumnya, berencana sebelum menikah, beli villa besar dengan pemandangan sungai Tunai? Kak, Lagi dilihat.
Sudah nemu satu yang cocok. Cuma urusan dokumennya agak ribet. Tapi seharusnya beberapa hari lagi selesai. Iya. Urusan rumah, jangan khawatir ya. Coba lihat, kamu dan Dimas sudah cukup lama bersama. Pernikahan ini, Tante, maksud orang tua saya. Mereka ingin melihat ketulusan dan kemampuan Bang Dimas. Kalau rumahnya sudah pasti, hal lain bisa dibicarakan. baik. Ayo makan sayurnya. Ayo makan. Dah. Kamu ngomong besar. Villa dengan pemandangan sungai itu harganya lebih dari 22 miliar rupiah. Arga Santoso mau beli untukku? Takut apa? Dia kayak... Sudah kuperiksa. Villa sebelum menikah atas namanya ini. Sekarang harganya lebih dari 44 miliar rupiah. Aku akan cari cara agar dia balik nama ke kamu. Benar. Villa ini memang bagus. Ini jauh lebih baik daripada rumah biasa dengan pemandangan sungai. Nanti kalau kamu menikah, tinggal di sini, ibu juga ikut menikmati, kan? Tapi villa itu kan harta bawaan sebelum nikahnya. Bisa begitu? Dia tidak bisa menolak. Aku punya banyak cara. Sayang, apa kamu merasa antara kita ada yang kurang? Kurang apa? Kurang rasa aman. Kamu ini, bisnis semakin besar, acara sosial semakin banyak. Setiap hari ada banyak gadis cantik mengelilingimu. Di hatiku ini, setiap hari cemas. Jadi, Bisakah kamu tambahkan namaku di sertifikat villa ini? Bisakah kamu menambahkan namaku di sertifikat properti? Villa yang kita tempati ini, baru aku tenang dan bisa beri kamu anak laki-laki untuk meneruskan keturunan keluarga Santoso. kondisi kita sekarang tidak cocok untuk punya anak. Arga, maksudmu apa? Kamu sengaja menghalangiku ya? Apa dari awal sampai akhir, kamu tidak pernah anggap aku istrimu? Cuma tambah nama kok. Milikmu ya milikku juga. Secara hukum bukan. Hartaku sebelum menikah adalah milikku, bukan milikmu. Baik. Kamu tidak mau tambah ya? Kalau tidak, aku akan ke perusahaan dan bikin ulah. Biar semua orang tahu betapa kamu ini pria pelit dan tak tahu malu. Sesukamu. Menurut perjanjian pranikah, jika kamu melakukan hal yang merusak reputasiku atau kepentingan perusahaan, setelah bercerai, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Kamu pergi. Kamu pergi tidur di luar. Direktur Santoso, resepsionis di bawah bilang, Tuan Wijaya datang lagi, bawa beberapa orang, maksa mau ketemu Bapak. Tuan Wijaya yang mana? Dimas Wijaya. Ya, dia bilang, Bapak janji belikan rumah, sekarang ingkar janji. Dia minta penjelasan. Perintahkan semua keamanan, berkumpul di resepsionis, lapor polisi. Direktur, lapor polisi. Lakukan seperti yang kukatakan. Mengerti. Untuk siapapun yang mengganggu operasional normal perusahaan, siapapun dia, tidak akan kami toleransi. Arga Santoso keluar! Jangan jadi pengecut di sini. Itu bukan jagoan. Kau janji belikan aku rumah. Sekarang mau ingkar janji? Jangan harap. Betul. Berani ganggu Bang Dimas kami? Kalau hari ini tidak ada solusi, kantor ini kami hancurkan. Kapan aku setuju? Belikanmu rumah, ada kontrak rekaman bukti, atau dokumen hukum lain? Kakakku bilang ada ya ada. Jangan banyak omong. Kalau hari ini tidak keluarkan 22 miliar rupiah, perusahaanmu ini bakal tutup. Usir mereka keluar, biarkan pihak berwajib yang tangani. Ada apa ini? Pak Polisi, saya penanggung jawab perusahaan. Mereka ini masuk tanpa alasan dan buat ulah, mengganggu ketertiban perusahaan, mengancam menakut-nakuti. Saya dan karyawan saya sangat ganggu operasional normal perusahaan. Ini rekaman suara dan video. Kalau hari ini tidak keluarkan 22 miliar rupiah, perusahaanmu ini bakal tutup. Pak Polisi, dia bohong. Dia itu kakak iparku. Dia janji belikan aku rumah. Sekarang mau ingkar. Makanya aku bawa orang untuk minta hak. Kacau, ini tempat umum, bukan untuk selesaikan perselisihan keluarga kalian. Kalian semua diduga membuat keributan dan provokasi. Semua dibawa. Ayo pergi. Hubungi Departemen Hukum. Siapkan somasi pengacara. Akan kutuntut Dimas dan kawan-kawan atas semua kerugian yang mereka timbulkan hari ini. Biar mereka kapok. Pak Polisi, adik saya masih muda dan belum mengerti. Cuma mau bercanda sama kakak iparnya. Kenapa malah ditahan? Begini? Astaga! Arga Santoso itu brengsek. Masa adik ipar sendiri dimasukkan ke kantor polisi? Hatinya. Dari batu apa? Tindakan Dimas Wijaya saat ini sudah memenuhi unsur tindak pidana mengganggu ketertiban umum. Fakta jelas, bukti lengkap. Pihak perusahaan berhak menuntut tanggung jawab pidana. Sekarang entah minta maaf dari korban atau kami tahan sesuai hukum. Pak Polisi, tunggu dulu. Aku akan temui dia. Minta dia mengampuni.
Ya ampun, menantuku yang baik, Dimas sekarang sudah sadar salah. Lihatlah, kita kan satu keluarga. Tolonglah, jangan dihiraukan kelakuannya. Baiklah. Aduh, suamiku. Aku janji, Dimas tak akan lagi mengganggu perusahaan. Maafkan dia sekali ini ya. Kalau ada catatan kasus, masa depannya hancur. Maaf? Saat dia terus membuat ulah, pernahkah pikirkan hari ini? Saat kalian terus memanjakannya, pernahkah pikirkan akibatnya? Kalau gimana kau baru mau maafin? Tanda tangani, ini surat perjanjian. Sebagai jaminan, Dimas Wijaya dan pihak terkait, tanpa izin tertulis saya, dia boleh masuk perusahaan saya atau tempat terkait. Jika melanggar lagi, bukti ini akan langsung diserahkan ke kejaksaan untuk dituntut. Saya akan laporkan ke pihak berwajib. Menurut peraturan ketertiban umum, tak perlu ditahan, tapi denda harus dibayar. Kalian bisa pergi. Saya harus rapat. Arga Santoso, kau tunggu saja. Kau tak tahu diri, jangan salahkan aku. Nadia, yang kau minta Kak Lestari bisa urus. Masalah kecil. Benarkah? Kak Lestari benar bisa? Apa yang perlu kusiapkan? Bawa sertifikat properti, KTP-nya, kakak asli, dan tanda tangannya. Biar mudah cari pengganti tanda tangan. Nanti begitu agunan selesai, uangnya kita bagi 30/70. Bukankah risikonya terlalu besar? Jangan-jangan ketahuan? Takut apa? Setelah uang cair, kau lunasi pinjaman berbunga tinggi itu. Suamimu kan bisa cari uang, lalu kau tebus lagi rumahnya. Selesai kan? Kita agunkan saja rumahnya. Sudah jadi kenyataan. Dia tahu pun sudah terlambat. Laki-laki, dimanja sedikit pasti baik lagi. Lagi pula, kalau kau tak cari uang sendiri, bagaimana mau bantu adikmu? Bagaimana jamin hidupmu sendiri? Kak Lestari, masalah sebesar ini. Jangan sampai ada jejak. Beresin aja, mau lanjut atau enggak. Kalau enggak, aku pergi sekarang. Siapa sih yang butuh duit mendesak? Baiklah. Aku lakukan. Kak Lestari, semua dokumen bisa kudapatkan. Arga Santoso. Kalau kau tak mau tambahkan namaku, aku cari cara sendiri. Siapa yang menang, kita lihat. Akhirnya tak tahan juga? Pas sekali. Pengacara Saputra, umpannya termakan. Bisa lanjut ke tahap berikutnya. Sertifikat properti dan dokumen palsu, sudah siap? Baik. Lakukan sesuai rencana. Sertifikat asli. 26.400.000.000 rupiah. Bunga bulanan 15%. Lunas dalam 3 bulan. Kalau terlambat dan tidak membayar, rumahnya jadi milik kami. Tanda tangan kontrak. Tunggu, bunganya terlalu tinggi. Puluhan kali lipat dari bank. Kenapa? Mahal? Gue juga ogah minjemin. Jangan-jangan lu bawa kabur uangnya. Nanti gue minta rumah ke siapa? Bukan, ini terlalu banyak. Bunganya, bisa kurangin dikit? Hei, antarkan tamu keluar. Tunggu. Aku tanda tangan. Dimas, uangnya nih, kakak bawain. Villa dengan pemandangan sungai itu, cepat beli. Untuk biaya renovasi, kakak akan cari cara lagi. Kak hebat banget. Kau benar-benar kakakku, Lily. Kan ku bilang kakak pasti punya cara. Tidak bohong, kan? Bang Dimas, jadi mobil sport yang kau janjikan? Beli, semua ku beli. Arga, jujurlah sama ibu. Nadia Wijaya itu masih bikin ulah? Bu, saya tahu batasnya. Jangan khawatir. Sebentar lagi, semua akan selesai. Syukurlah.
Arga, wajahmu tampak kurang baik. Apakah terlalu lelah? Kok rasanya agak kurusan? Apa perusahaan lagi sibuk? Di dapur sudah kubuatkan sup untukmu. Bawalah saat pergi nanti. Rina, terima kasih. Selama ini, selalu kau yang menjaga keluarga ini. Aku benar-benar brengsek kelas kakap. Sudahlah, jangan bicara begitu. Yang penting kau baik-baik saja. Ibu juga sehat. Itu sudah cukup. Aku mau angkat telepon dulu. Halo, sayang, gawat. Ibuku sakit jantung dirawat di rumah sakit. Sekarang butuh biaya operasi. Butuh ratusan juta rupiah. Cepat bawa uang ke sini. Rumah sakit mana? Aku bisa langsung hubungi dokter penanggung jawabnya. Aduh, pokoknya kau datang dulu saja. Bawa uang, tunai. Ini Dimas Wijaya lagi. Bermasalah dan butuh uang. Untuk menyelesaikannya? Atau kau lagi tertarik tas model baru mana? Kebohongan macam ini. Berapa kali lagi kalian ulangi? Arga Santoso, kau bring... Direktur Santoso, Nona Wijaya dan ibunya sedang bikin ulah di lobi bawah. Mereka bilang, Anda tega membiarkan ibu mertua mati, tak mau menolong. Seperti laki tahu balas budi zaman sekarang. Ayo lihat mana yang benar. Arga Santoso ini, begitu kaya langsung berubah hati. Ibu saya sakit jantung mendadak dirawat, dia malah menghilang. Uang berobat, 1 sen pun tak dikasih. Dasar hati kejam. Saya tak mau hidup lagi. Menantu tega menyiksa ibu mertua. Ibu saya dirawat karena jantung. Cepat bawa uang ke sini. Dimas, lagi bikin masalah? Butuh uang untuk tutupi? Atau kamu lagi ngincar tas baru merek apa? Hubungi polisi dan laporkan mereka atas tuduhan fitnah dan mengganggu ketertiban usaha. Beritahu semua karyawan, mulai sekarang, Nadia Wijaya dan keluarganya dilarang masuk perusahaan. Siapapun yang membantu mereka menyampaikan pesan atau barang, ketahuan, langsung dipecat. Direktur Santoso, semua rantai bukti sudah lengkap. Nadia menggelapkan dana perusahaan. Dan coba agunkan sertifikat properti palsu. Dimas mengganggu ketertiban perusahaan. Plus rekaman ulah mereka sebelumnya, memfitnah dan berulah di sini. Semua jelas dan bisa diperiksa. Ini cukup untuk gugatan cerai. Aku mau dia keluar tanpa harta. Aku mau dia bayar konsekuensinya untuk semua perbuatannya di rumah. Sangat cukup. Berdasarkan perjanjian pranikah, dia adalah pihak yang bersalah. Bagus. Aku mau dia tanggung semua konsekuensi hukum. Mengerti. Dokumen gugatan sudah siap. Bisa diajukan ke pengadilan kapan saja. Selain itu, untuk ulah Dimas Wijaya, mengganggu ketertiban perusahaan, kita juga bisa mengajukan gugatan pelanggaran nama baik. Baik. Lakukan sesuai rencana. Saatnya. Bereskan sampai tuntas. Tanda tangani. Karena kesalahan beratmu, memalsukan dokumen, bermaksud menguasai harta bawaan sebelum nikah, kau rela melepaskan harta bersama suami istri, dan keluar tanpa harta. Selain itu, ini rincian pengambilan uang dari rekening perusahaan tanpa izin. Kembalikan dalam 10 hari. Kalau tidak, aku akan ajukan perkara pidana dengan tuduhan penggelapan jabatan. Keluar tanpa harta? Berdasarkan apa? Itu semua kau berikan sukarela. Itu harta bersama selama pernikahan. Aku sudah berkorban, bertahun-tahun masa mudaku. Kau tegas sekali padaku. Malah mau minta uangnya kembali? Mimpi! Itu memang kewajibanmu. Kakakku mau menikah dengan lelaki sepertimu, itu rezeki, langka bagimu. Wajar kau ganti rugi. Sukarela. Wajar saja. Lihat dulu ini. Baru bicara soal apa itu wajar. Dapatkan tanda tangannya lagi, biar mudah cari pengganti. Setelah rumah diagunkan, uangnya kita bagi 30-70. Arga Santoso, keluar kau!
Cuma bisa sembunyi, dasar pengecut. Arga Santoso ini begitu kaya langsung berubah hati. Ibuku sakit jantung mendadak dirawat. Arga! Kau sudah tahu dari awal. Kau sengaja menjebakku. Aku hanya melindungi hak-hakku yang sah. Tanda tangan. Kembalikan uangnya. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Nona Wijaya, perkara ini tak bisa dimenangkan. Rantai bukti dari pihak lawan terlalu lengkap, terutama dokumen palsu. Untuk mengagunkan rumah, sudah jelas terindikasi kejahatan pidana. Catatan keuangan perusahaan itu, kalau pihak lawan bersikeras, keluar tanpa harta, sudah hasil terbaik untuk Anda. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa masuk penjara. Masuk penjara? Jangan sampai masuk. Kalau Nadia masuk, hidupnya hancur. Dimas juga tak boleh kena masalah. Kak, ini salahmu. Kerjanya sembrono, direkam saja tak tahu. Pengacara Gunawan, pasti masih ada cara kan? Tolong bantu aku. Aku tak bisa masuk penjara. Adikku butuh beli rumah untuk nikah. Ibuku masih harus kuhidupi. Kalau aku keluar tanpa harta, bagaimana nasib keluargaku? Untuk saat ini, hanya bisa usahakan penyelesaian damai. Lepaskan perebutan harta sepenuhnya. Janji kembalikan uang secara bertahap. Minta mereka keluarkan surat pemaafan. Ini satu-satunya cara hindari tanggung jawab pidana. Pengacara Gunawan. Permintaan klien kami sudah jelas. Berdasarkan kesalahan berat Nona Wijaya dan perbuatan melawan hukumnya, bercerai, keluar tanpa harta, kembalikan uangnya, tanda tangani surat penyesalan tertulis, dan direkam. Baru kami bisa pertimbangkan untuk tidak mengajukan tuntutan pidana terhadapnya. Direktur Santoso, pengacara Saputra, klien kami, dia sudah sangat menyadari kesalahannya dan sangat menyesal. Tolong lihat jumlah pengembalian uang ini, bisakah dikurangi sedikit? Surat penyesalan bisa kami tanda tangani. Rekaman juga bisa. Tapi jangan diumbar ke publik. Uangnya tak boleh kurang sepeser pun. Soal penyesalan, aku mau diakui sendiri. Di depan kamera, ceritakan bagaimana dia dan keluarganya selama ini begitu serakah, begitu licik, dan bagaimana langkah demi langkah menguji batas kesabaranku. Ceritakan semua detailnya. Ini bukan rundingan. Ini syarat. Arga Santoso, kau kejam sekali. Ternyata dari awal, kau sudah mengakaliku. Tak sebanding 100% kekejian dan keserakahan keluargamu. Aku anggap kalian keluarga, tapi kalian anggap aku ATM dan sapi perah. Semua ini hanya akibat ulah sendiri. Semoga harga mahal ini bisa jadi pelajaran bagimu. Belajarlah jadi manusia. Kau... Ibu, aku sudah cerai. Ya, semua prosedur selesai. Semua sudah beres. Langkar. Oh ya, Bu. Malam ini aku pulang makan. Rina ada? Baik. Aku bawa bahan makanan. Bagus sudah cerai. Bagus sudah cerai. Syukurlah. Orang macam tuh lintah darat. Penghisap darah. Makin cepat cerai, makin bersih. Arga. Pelajaran kali ini cukup dalam. Nanti, hatimu harus lurus. Matamu harus awas. Ibu, aku tahu salah. Nanti, aku tak akan gegabah lagi. Membuat ibu khawatir. Baik. Rina, maafkan aku. Selama ini, aku gelap mata, terlena gemerlap dunia, sampai tak waras. Aku bersalah padamu. Juga pada keluarga ini.
sudah berlalu. Sekarang, asal kau baik-baik saja, ibu tenang. Itu bagus. Rina, aku tahu, aku tak punya hak untuk memintamu apapun. Hal-hal sebelumnya bukan kata-kataku yang bisa menenangkannya. Tapi, kalau kau masih peduli pada keluarga ini, masih sayang pada ibu, dan masih bisa melihat sisa diriku yang dulu, bisakah kau beri aku kesempatan lagi? Duduk dulu. Ibu sudah tua. Kondisinya kadang baik, kadang buruk. Harus ada yang menemani, menjaga setiap saat. Dan rumah ini, semua urusannya juga butuh yang mengatur. Nanti, keluarga kita tak boleh terus begini, sepi dan dingin. Wah, akhirnya pulang juga. Uangnya mana? Kesabaran Bang Naga terbatas. Kalian mau apa? Lepaskan anakku. Perempuan sialan, jangan kira cerai, lalu bisa kabur dari utang. Uang dari agunan dokumen palsu itu, tertulis hitam di atas putih tanda tanganmu. Kalau hari ini tak bayar, 110 juta rupiah bunga. Lengan adikmu kami potong. Jangan. Kak, cepat cari akal. Aku tak mau jadi cacat. Direktur Rina, ini catatan transaksi. Selama setengah tahun terakhir, untuk pengeluaran proyek di atas 110 juta. Sudah kami rapikan, sesuai permintaan Anda. Sebagian besar ditarik, Nona Wijaya, dengan berbagai alasan. Tandai dengan jelas setiap penggunaan dana dan aliran akhirnya. Yang tanpa bukti pembayaran resmi, langsung semua dikumpulkan terpisah. Baik, Direktur Rina. Selain itu, baru ada telepon dari resepsionis. Katanya di lobi ada Tuan Bermarga Wijaya. Ribut minta ketemu Direktur Santoso. Bilang dia adik iparnya. Hubungi Departemen Keamanan. Semua harus sesuai peraturan Direktur Santoso sebelumnya. Kalau mereka bikin ulah, langsung laporkan pihak berwajib. Dan lagi, untuk kunjungan atau telepon berikutnya, semua tidak akan dilayani. Mengerti. Ayo pergi. Doni, tolong hubungi Direktur Lee dari Grup Rico. Bilang saja proyek kerja sama kita sebelumnya ada syarat tambahan baru. Mau ketemu untuk bahas detail. Minggir, kalian tahu saya siapa? Saya adik ipar Direktur Santoso. Saya perlu ketemu kakak ipar saya, urusan mendesak. Minggir. Tanpa janji temu, dilarang masuk. Tuan Wijaya, sudah kami ingatkan berkali-kali. Kalau masih ngamuk tanpa alasan, kami akan melapor ke polisi. Lapor polisi? Lapor saja. Aku takut sama kamu. Arga Santoso berani buat takut tanggung jawab, iya kan? Mainin kakakku terus mau ditendang pergi. Nggak semudah itu. Hari ini biar semua orang tahu, sebenarnya Arga Santoso orang macam apa. Hei, keluarkan dia! Lalu gimana sekarang? Orang-orang itu bilang, kalau bunga tidak segera dibayar, mereka akan berbuat buruk pada Dimas. Nadia, coba pikirkan jalan keluarnya. Arga Santoso benar-benar tidak ingat hubungan lama sama sekali? Hubungan lama? Saat dia paksaku tanda tangani surat pengakuan salah itu, hubungan lama kami sudah habis. Ada lagi. Sekarang, dia malah ingin kami segera hancur. Kak, ini tak boleh dibiarkan. Ya ampun, perusahaannya itu, villa itu, seharusnya ada bagianmu. Dan uang jutaan itu, kenapa harus kau yang bayar? Hah, dia pasti sudah mengakali perjanjiannya, sengaja menjerumuskanmu. Ayo kita gugat dia. Gugat dia karena mengalihkan harta selama perkawinan. Gugat dia karena penipuan. Gugat? Dengan apa kita gugat? Buktinya mana? Setiap hal yang kita lakukan, dia rekam dengan jelas. Kalau kita ke kantor hukum, itu masuk perangkap sendiri. Memberikan bukti pada mereka agar kami dipenjara. Kalau begitu, kita bongkar ke publik. Bongkar dia yang kaya tapi tak berhati. Meninggalkan istri pertama. Menyebabkan ibu mertua keluarga menderita. Buat dia hancur nama dan martabatnya. Benar. Ibu benar. Kita cari media. Sekarang internet sangat maju. Kita tulis artikel, minta akun besar sebarkan. Lihat dia bisa apa. Direktur Pratama, berdasarkan nilai uang kami terhadap pasar, kami telah mengoptimalkan kembali struktur biaya. Di sini Anda bisa lihat, biaya kami dengan tetap menjaga kualitas telah dioptimalkan 12%. Kami juga menyiapkan dana jaminan khusus risiko. Artinya apapun yang terjadi tak akan memengaruhi penyerahan proyek yang berhasil. Direktur Santoso. Harus diakui, setelah Direktur Pratama kembali, perusahaan Anda memberi kesan berubah total. Proposal lebih solid, data lebih akurat, terutama kesadaran akan pengendalian risiko. Sangat profesional. Sepertinya, kekhawatiran saya dulu, semua berlebihan. Terlalu memuji, Direktur.
Semua berkat istri saya yang teliti. Dengan dia yang mengawasi, saya jadi tenang. Ini materinya. Tulis sesuai arah ini. Semakin menyedihkan semakin baik. Semakin bangkitkan amarah publik semakin bagus. Asal urusan beres, uang... Nanti kalau saya sudah punya duit, jaminan kamu dapat bagian. Saudara, saya bicara jujur. Urusanmu ini riskan. Arga Santoso itu bagaimanapun, di sini bisa dibilang pengusaha ternama. Bisa-bisa kita juga ikut kena getahnya. Harus tambah bayaran. Tambah! Asal bisa buat heboh, nanti pasti ada uangnya. Akhirnya kalut dan nekat juga. Lihat yang ini, postingan tentang pengusaha berhati nurani yang ternyata lelaki tak tahu balas budi zaman sekarang. Fakta perceraian kita diputar balik sampai tak karuan. Saya digambarkan sebagai cowok brengsek yang memandang harta, mengusir istri pertama. Nadia Wijaya dibentuk sebagai korban, yang berkorban tanpa pamrih lalu ditendang pergi. Di bawahnya, banyak buzzer bayaran menggiring opini. Sudah diduga. Cuma segitu kemampuan mereka. Itu, pengacara Saputra, sudah siap? Sudah lama, semua bukti, termasuk rekaman pengakuan, bukti mereka sewa buzzer bayaran, dan upaya pemerasan serta fitnah sudah diamankan. Tinggal tunggu mereka makin berulah. Baik, kali ini kita harus mengalahkan mereka tuntas. Jangan biarkan ganggu keluarga kita lagi. Tenang, aku tak akan memberi kesempatan lagi. Arga Santoso, kali ini kau pasti hancur nama dan martabat. Saat kau tak tahan tekanan, kau akan merengek. Belakangan ini, banyak beredar unggahan tak pantas yang menyerang klien kami, Bapak Arga Santoso, merusak nama baik Bapak Arga Santoso dan reputasi perusahaan kami. Menyikapi hal ini, kami telah selesaikan pengawetan semua bukti dan resmi lapor ke kepolisian untuk menuntut para penyebar dan dalangnya. Yang bersih akan tetap bersih, yang kotor akan tampak kotor. Saya dan mantan istri saya, Nona Nadia Wijaya, bercerai karena hubungan rumah tangga telah retak. Semua prosedur sah dan sesuai hukum. Terhadap pelecehan berkelanjutan, fitnah, serta pemerasan yang dilakukan keluarganya terhadap saya setelah perceraian, saya dan keluarga saya sama sekali tidak akan berkompromi. Kami pasti akan menggunakan jalur hukum untuk membela hak-hak sah kami. Sampai akhir. Konferensi pers ini berakhir di sini. Hancur, semuanya hancur. Seluruh kota sekarang tahu seperti apa kita ini. Aduh. Arga Santoso, aku... Cepat pergi, ayo pergi. Kalau tidak pergi sekarang nanti terlambat. Tersangka seseorang bermarga Wijaya ditangkap polisi atas dugaan fitnah dan penipuan. Selesai, semuanya selesai. Anak laki-laki masuk penjara, uang juga habis, rumah juga hilang. Bagaimana kita hidup nanti? Ibu, jangan nangis lagi. Nangis buat apa? Kita sendiri yang mendorong diri ke jalan buntu? Nadia, aku tidak bisa menerima ini begitu saja. Kita cari Arga Santoso. Kita bersujud kepadanya. Mohon dia melihat hubungan lama. Lepaskan adikmu. Kasih kami jalan hidup. Kau kan istrinya? Istri? Istrinya sekarang adalah Rina Pratama. Kalau kita memohon padanya, bukannya itu mempercepat kematian kita? Ayo, Ibu. Halo pengacara Saputra. Sudah tahu. Bukti lengkap, proses sesuai hukum. Kami tidak terima damai dalam bentuk apapun. Ini urusan keluarga Wijaya. Dimas Wijaya ditangkap karena fitnah sebelumnya dan keterlibatannya dalam percobaan penipuan. Mereka pantas dapat akibatnya. Mereka bikin masalah sendiri. Mereka tanggung sendiri. Arga, Rina.
Mulai sekarang, kita tutup pintu, hidup tenang sendiri. Ibu, tenang saja. Keluarga kita nanti hanya ada ketenangan dan bahagia. Kerjasama yang baik. Hari ini, saya sangat senang bisa kerjasama dengan Santoso Pratama Teknologi, keahlian integritas dan ketangguhan. Direktur Santoso dan Ibu Pratama mengesankan saya. Saya yakin, dengan usaha bersama, proyek ini pasti sukses. Sekaligus, saya umumkan, Grup Kori akan tambah investasi 20% untuk lab bersama. Terima kasih atas kepercayaan Ibu Pratama. Dan dukungan semua rekan, serta kerja kerasnya. Perusahaan bisa bangkit, tak lepas dari peran seseorang yang kembali. Dialah istri saya, Ibu Rina Pratama. Dia gunakan kecerdasan dan keteguhannya hingga dihormati rekan dan stabilkan fondasi perusahaan. Kini saya umumkan resmi, mengangkat Ibu Rina Pratama sebagai direktur utama kami, bertanggung jawab penuh atas operasional harian, serta pengembangan masa depan. Terima kasih, Arga. Terima kasih semua. Semoga ke depannya kita bisa bekerja sama, bersama menciptakan babak baru untuk Santoso Pratama Teknologi. Kita terkadang rasanya seperti mimpi. Tak kusangka kita rujuk lagi. Rina, maaf ini salahku. Aku sungguh buta sampai tega tinggalkanmu untuk Nadia. Setelah bertahun-tahun, aku akhirnya sadar. Istri pertama memang terbaik. Sudahlah, jangan dibahas. Yang penting kita bersama. Sudah cukup. Ada kabar baik. Aku hamil. Benarkah? Sayang, aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah.